Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang menggenggam diri-diri kami, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, berkahilah ya Allah. Jadikan majlis ini majlis yang penuh dengan keridhaan-Mu, majlis yang penuh dengan curahan rahmat-Mu, majlis yang Kau selimuti dengan ampunan-Mu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, yang membuat diri kami patuh padamu, yang menjadikan diri kami senantiasa pasrah padamu. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kalau kita keluar dari rumah berdoa dengan doa yang luar biasa pentingnya dan manfaatnya, tapi jarang kita amalkan. Kalaupun diamalkan, sayangnya hanya sebatas lisan. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Imam Tirmizi dan disahihkan. Doanya adalah Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Dikatakan kepada orang yang doa seperti ini, hudita wa kufita wa wukita, diberikan hidayah, petunjuk, dicukupi dan dijaga, dilindungi. Sampai setan pun berkata, bagaimana kita akan menyesatkan orang yang diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi? Apa ini? Kenapa doa ini begitu hebat? Karena petunjuk itu kunci solusi. Kita bisa menikmati hidup ini karena ada hidayah. Semua masalah itu akan selesai dengan baik kalau ada petunjuknya. Semua soal ujian akan lulus kalau kita dapat petunjuk dalam menyelesaikan soal tersebut. Dan yang kedua, wakufit. Kita ini tidak perlu kaya, tidak perlu banyak, yang penting cukup. Karena cukuplah sebetulnya yang paling kita perlukan. Kita tidak perlu banyak makan, yang penting cukup makan. Tidak perlu banyak uang, yang penting tiap perlu bukan ada, cukup. Hadirin, ada juga kalau tidak cukup stres. Punya sepatu banyak tapi tidak ada yang cukup. Cukup. Dan ini ternyata pintunya sama. Satu, gerbang hidayah. Dua, gerbang kecukupan. Dan yang ketiga, seperti yang di surat Al-Baqarah 154, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kita ini pasti ditimpakan sesuatu yang membuat kita rasa takut, bisyai' tapi sedikit. Tapi semua ancaman untuk kita tidak efektif kalau kita dijaga oleh Allah. Wa kufita wa wukita. Pintunya satu,
yaitu bismillahi, dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ini kuncinya. Jadi dengan menyebut nama Allah, saya pasrahkan diri saya total lahir batin kepada Allah, karena saya ini tidak ada daya untuk berbuat taat, tidak ada kekuatan untuk menjauhi maksiat, tidak ada daya mendatangkan manfaat, tidak ada kekuatan menolak musibah illa billah, kecuali dengan izin Allah. Nah hadirin, masalahnya di mana ini? Kenapa kita sering berdoa tapi tetap tidak mendapatkan jaminan ini? Masalahnya kita doa tapi tidak mengerti artinya. Bismillahirrahmanirrahim, 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Bicara begitu. Ini tidak buruk, tapi juga tidak terlalu baik. Ada juga yang bismillahirrahmanirrahim mengerti, dengan menyebut nama Allah saya bertawakal kepadamu ya Allah, la haula wala quwata illa billah, tapi baru mengerti kata-kata, belum sampai ke yakin. Harusnya kalau orang sudah pasrah ke Allah, berarti dia putus berharap dari selain Allah. Nah kita seringkali meminta ke Allah, tapi hati bersandar kepada selain Allah. Itu yang jadi masalah. Kita ini memerlukan petunjuk dalam hal apapun. Apalagi saya lihat para pemuda hadir di sini, pasti perlu petunjuk jodoh yang mana. Ahwat segitu banyaknya, gelap lagi keluar dari sini. Mana petunjukmu ya Allah? Bapak sudah tidak usah ikut mengangguk. Sama akhwat juga, mana suami saya yang pilihanmu, yang bisa jadi imam, membimbing saya selamat dunia akhirat. Kita perlu petunjuk di mana rezeki saya yang halal, yang barokah. Kita perlu petunjuk dalam urusan apapun. Dan itu hanya diketahui oleh yang maha tahu segalanya. Siapa? Allah. Masya Allah. Kita pun perlu kecukupan dalam hal apapun. Hati galau, kita perlu ketenangan. Allah yang mencukupkan. Kurang informasi, Allah yang maha tahu segala info. Benar? Kita kurang data, Allah yang menggenggam setiap data. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Kenapa? Emang jamaah ini tawadu hadirin. Sudah tahu tapi menghargai saya ya. Gitu. Mengapa Allah tahu tentang diri kita? Sebab kita ini ciptaan Allah. Allah yang mendesain diri kita, Allah yang menciptakan. Ya pasti tahu apapun yang kita perlukan, lebih tahu dari kita sendiri. Kita bahkan tidak tahu apa-apa kecuali sedikit. Itu juga apa sih yang saudara tahu? Coba jelaskan deh, bagaimana komposisi rambut? Enggak tahu. Itu kok rambutan? Kan? Itu bagaimana teknik menumbuhkan janggut? Bingung kan? Ini mata kenapa kedip? Kecepatannya berapa? Enggak tahu. Ini begini tutup. Oksigen berapa banyak sehari disedot? Kan? Enggak tahu ya? Berapa banyak, terus berapa kira-kira satu liter oksigen? Enggak tahu. Enggak tahu. Ini coba, nah ada itu. Coba sebutkan komposisi air ludah. Enggak tahu. Gimana gigi supaya berhenti memanjang ketika udah tua? Enggak tahu juga. Enggak tahu apa-apa.
Makan juga hanya nyam nyam nyam. Nggak tahu kesininya kemana. Coba kalau ngumpul di paru-paru. Kita tahunya cuma ketika mau makan dan ketika mau setor. Coba kalau nggak dikasih tahu, Pak Menteri itu sudah setor. Oh maaf, untung dikasih tahu mau ke toilet ya kan. Coba kalau tidak tahu, malu rapat kabinet basah di kolong. Jadi kita bodoh tidak nih? Jawab hadirin. Kalau ada yang nyebut bodoh itu menghina atau bukan? Oh, itu fakta. Kita sakit hati disebut bodoh karena sotoy, sok tahu. Jelas. Tapi ya jangan kita nyebut kamu bodoh, kamu bodoh. Dia juga sudah tahu. Nah, hadirin. Jadi sebetulnya jangan risau dengan keperluan kita. Tidak hanya perlu lahiriah saja, kita perlu makan, perlu pakaian, perlu uang, tapi batiniah juga kita punya keperluan. Perlu ketenangan, ya kan? Perlu ini kita punya nafsu, itu juga gak ngerti kenapa ada nafsu. Seperti apa coba nafsu itu bentuknya? Cinta. Seperti apa cinta? Kan tidak jelas itu. Kuping gajah dicolok pakai tusuk sate. Kita nggak ngerti kenapa ada love story. Tahu love story? Temennya apa? Lapel. Sia-sia hadirin. Kenapa ada cemburu? Di mana itu cemburu? Ya, kenapa ada syahwat? Kenapa lihat sesuatu tiba-tiba kunang-kunang? Kenapa lihat beton tidak kunang-kunang? Ini harus minta kepada pemilik software kita. Siapa? Allah. Makanya kalau kita tidak kembali ke Allah, berat. Jangan risau dengan keperluan kita. Dia yang menciptakan keperluan kita, Allah yang menggenggam apapun yang kita perlukan, dan sampainya keperluan kepada kita hanya dengan izin Allah. Dan yang mengancam kita, yang kita cemaskan, kita takuti, pasti apapun yang kita takuti seluruhnya adalah ada dalam kekuasaan Allah. Takut genderuwo? Sudah tahu? Kalau saudara datang ke sebuah pohon yang ada genderuwonya, supaya dia tidak ganggu kita, bahkan lari, apa doanya? Allahumma barik lana fima. Kabur dia, gua mau dimakan gitu. Saya belum pernah mengamalkan itu ya. Hadirin, takut jin ciptaan Allah. Takut nyamuk demam berdarah ciptaan Allah. Takut para pencuri juga dikuasai oleh Allah. Takut bencana semua terjadi dengan izin Allah. Apapun yang kita cemaskan, apapun yang kita takuti, seluruhnya demi Allah, ada dalam kekuasaan Allah dan tidak bisa membawa mudarat kepada kita tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dengar hadirin, kita ini ciptaan siapa? Yakin? Kita ini milik siapa? Mungkinkah terjadi sesuatu pada kita tanpa izin Allah penciptanya? Tidak akan jatuh sehelai rambut pun tanpa izin Allah. Orang mau mencelakakan, kalau Allah tidak izinkan, tidak bisa celaka. Tes aja, lempar saya pakai kopea, HP, botol, tas, apapun, lempar sekarang ke sini. Kalau Allah tidak menghendaki saya tersentuh, tidak akan kena. Dari belakang juga boleh. Apa megang-megang, Fahan? Kok tidak terjadi? Ya karena Allah tidak menghendaki, tidak terjadi.
Ada yang sudah mulai megang gitu ya. Syariatnya gimana supaya tidak terjadi? Saudara ciptaan siapa? Saudara milik siapa? Hati saudara dibulak-balik oleh siapa? Kalau Allah bikin hati tidak mau lempar, ada yang lempar tidak? Tidak. Makanya tadi yang udah megang-megang terlintas di sini kualat. Oh, enggak jadi. Bukan saya yang melintaskan itu. Itulah sebabnya kita tidak usah berusaha agar orang lain suka ke kita. Mau apa? Tidak penting bagi kita berusaha orang lain suka ke kita. Yang penting itu berusaha Allah suka kepada kita. Nah sesudah itu terserah Allah. Siapa yang akan ditakdirkan suka, ya dia yang membulak-balik hati. Oh hadirin sekalian. Hudita wa kufita wa wukit. Sebentar dicarikan ayatnya, saya kurang hafal tentang bagaimana setan itu tidak berdaya kepada orang yang ikhlas dan kepada orang yang tawakal. Nanti kita akan coba bahas bagaimana nih supaya kita tawakal. Kalau kita tawakal gimana ikhtiarnya? Ini dia tidak ngerti arti tawakal. Tawakal itu bagian dari ikhtiar kita. Satu paket. Doa itu bagian dari tawakal. Yakin itu bagian yang paling penting dari tawakal. Ikhtiar orang yang tawakal itu adalah ikhtiar yang paling efektif dan efisien. Sederhananya gini. Saudara mau ngaji ke Darut Tauhid. Di sana sudah disiapkan tuh, misalkan di terminal. Barang siapa yang ingin ke Darut Tauhid, silahkan naik angkot ini. Asal saudara patuh diatur di angkot, saya antar sampai ke tujuan. Atau naik motor, siapa yang mau saya antar, dipandu sampai ke tujuan. Pakai jalan yang paling ringkas, paling aman, paling lancar. Bandingkan dengan yang ikhtiar mencari pesantren ini, tidak tahu alamat, tidak tahu jalan, sendirian tuh naik motor. Kira-kira yang paling efektif yang mana? Yang dituntun atau yang jalan sendiri? Nah begitulah ikhtiar ahli tawakal itu sempurna. Contohnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang paling sempurna tawakalnya. Setiap perkataannya dituntun, setiap keputusannya dituntun, setiap langkahnya dituntun. Masya Allah. Tidak ada yang salah. Ada Ustaz? Hadis dulu silakan. Saya izin minum ya hadirin, maaf. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la ruziktum kama turziqa at-tayra tagudu khimasan wa taruhu bitanan, rawahu at-Tirmidzi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana diberi rizkinya burung-burung, di mana mereka keluar berangkat di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali di sore hari dalam keadaan perut sudah kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini hadis ini banyak yang meriwayatkan Imam Tirmidzi, hadis Ahmad dan yang lainnya ya, Masya Allah. Nah hadirin, ini saya dapat tulisan Imam Malik berpendapat sesungguhnya rezeki itu bisa datang tanpa sebab. Cukup dengan yakin tawakal kepada Allah, Allah akan berikan rezeki berdasarkan hadis tersebut.
Dalam tulisan ini Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik, bahwa seandainya burung itu tidak keluar dari sangkar, maka dia tidak akan kembali dengan rezekinya, maka bergerak. Kan burungnya keluar, baru ketemu rezeki. Suatu saat, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Kemudian untuk memperkuat argumennya, suatu saat sedang di jalan, ada orang tua yang bawa barang, dibantu saja oleh Imam Syafi'i, dan sesudah dibantu lalu memberikan hadiah makanan, karena dia memberi kurma. Benar nih, kalau saya tidak nolong, saya tidak dapat kurma. Baliklah ke gurunya. Tuh, saya tadi keluar nolong, baru saya dapat kurma. Nah, ini kurmanya, coba lihat. Kata Imam Malik, benar. Saya sekarang di sini dapat kurmanya, benar. Jadi dua-duanya benar, hadirin. Jelas. Makom yang mana nih yang mau diambil? Tiap orang tuh punya tingkatan keyakinan yang berbeda-beda. Makin haqqat tawakkuli, makin sempurna tingkat keyakinannya kepada Allah. Haqqul yakin, ana inda dhanni abdi bi, itu Allah beda memperlakukannya dengan orang yang ragu ke Allah. Jadi jangan heran, ada orang yang bisa mendatangkan rezeki dengan keyakinannya. Karena keyakinan itu pun ikhtiar yang luar biasa, lebih sulit daripada ikhtiar lahir. Kita ikhtiar lahir semua mengerjakan, tapi ikhtiar batin meyakini hanya Allah satu-satunya pemilik rezeki, pembagi rezeki yang menguasai segala-galanya. Ininya putus harapan dari selain Allah, itu sedikit. Itu para waliullah. Dan beliau pun akan ikhtiar, tapi tidak sebanding dengan kehebatan rezeki itu mengejar dirinya. Saudara, kalau gitu saya mau wali ini, wali apa? Kalau saudara itikaf, ya Allah, Engkau pemberi rezeki, tapi hatinya mana itu datang wae, datang mertua, ayo mana nanaonan, kedul, malas. Kenapa datang teh bukan rezeki malah dimarahin, beda makom. Nah, hadirin sekalian, jadi surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar dari masalah apapun bentuknya, karena semua masalah ada dalam kekuasaan Allah. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah perasaan, masalah cinta, masalah syahwat, masalah apapun, kalau orang takwa, Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, tidak terpikirkan sama sekali. Unpredictable. Apa artinya? Dilarang merokok, ya. Yang tidak terlacak lah oleh bayangan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, fahuwa hasbu, Allah cukupi keperluannya. Jadi pasangannya dua nih. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah, semoga Allah merahmati beliau, kalau orang sudah diberi dua hal ini, udah dapat itu yang terbaik pemberian Allah bagi manusia. Satu, diberikan kepatuhan, karena takwa itu patuh kepada perintah Allah. Sudah iman, yakin, patuh, dan diberikan kepasrahan. Udah, ini sempurna karunia dari Allah itu.
Saudara jangan iri kepada yang dikasih uang. Dikasih uang banyak, di sininya dikasih miskin, pasti tidak menikmati uang itu. Kita iri kepada orang yang diberikan kepatuhan kepada Allah, perintah Allah dipatuhi, larangan Allah dijauhi, dan hatinya tuh pasrah ke Allah, dapat dia apapun yang terbaik, insya Allah Allah berikan. Begitu? Ada Ustaz? Fadol. Surat Al-Isra, surat 17 ayat 64-65. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. Allah berfirman, dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau, wahai iblis, sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku engkau, wahai iblis, tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Allah Tuhanmu sebagai pelindung dan penjaga. Jadi orang yang tawakalnya kepada Allah itu iblis, setan tidak berdaya. Kenapa? Nih ceritanya begini. Jadi orang ikhlas itu orang yang putus harapan dari siapapun kecuali berharap ke Allah. Dan orang yang tawakal juga sama, orang yang benar-benar memasrahkan dirinya kepada Allah. Dan dua-dua ini tidak mempan itu setan, karena semua masalah itu biasanya diawali dengan ketidakikhlasan dan ketidaktawakalan. Makanya kawan-kawan sekalian, ini penting ini dalam kajian Ma'rifatullah ini, tidak cukup kita hanya belajar berdoa, tapi harus juga hati ini belajar untuk tidak berharap dari selain Allah. Kalau mulut meminta ke Allah, hati juga ke Allah, bukan hati ke selain Allah. Masalah kita, hati ini kemana-mana bersandarnya. Yang menyebabkan kita sholat tidak khusyuk, karena kita belum yakin yang bisa menolong kita tuh hanya Allah. Kalau kita yakin Allah yang bisa menolong, dan Allah sudah janji wasta'inu bisabri wassalah, bekal khusyuk itu sholat, karena akan all out meminta kepada Allah. Kesempatan sholat itu kesempatan munajat. Tapi karena hatinya tidak ke Allah, maka sepanjang sholat kita, termasuk saya, terus saja ke sana sini. Yang usaha ayam, hatinya ayam. Yang usaha telur, Allah telur. Yang jatuh cinta ke seseorang, Allah dia. Yang uang, yang usaha, yang jabatan, yang gelar, karena itu yang jadi sandaran hidupnya, maka jadi ke sana. Mau latihan berputus harapan dari makhluk? Nanti kalau ada pembagian makanan gratis, jangan emosional ya, tenang. Kalau pembagian makanan gratis untuk kaum duafa, berhenti saudara ngambil, kecuali saudara ingin jadi duafa, diijabah tuh. Biar orang, kita punya uang buat beli, biar orang.
Nanti sudah habis tuh yang apanya, ayo kepada siapapun, tunggu aja coba. Nanti kita didorong-dorong, pas sampai ke sana, habis, maaf ya. Berarti kita bagian kedorong. Kalau saudara kecewa, ngarep-ngarep. Jangan ngarep-ngarep. Jangan ngarep-ngarep. Jangan ingin apa yang ada di tangan makhluk. Cukup ke Allah aja mintanya. Salah satu wasiat dari Rasulullah kepada Abu Dzar, ada berapa wasiatnya tuh? 7 wasiat. 1, dekatlah dan cintailah orang miskin. 2, jangan melihat ke atas, kalau dunia lihat ke bawah. 3, silaturahim. 4, ayo semuanya tawadu ya, perbanyaklah la haula wala quwata illa billah. Yang 5, jangan takut oleh celaan orang-orang yang mencela ketika kita mengatakan dalam dakwah. Yang 6, nah yang 7 adalah jangan minta-minta kepada makhluk. Kalau orang banyak berharap ke makhluk, pasti gelisah. 1, yang kedua, pasti izzahnya turun, martabatnya turun. Mau di sini berapapun bintang, sini, langsung aib. Benar? Ini serius nih. Termasuk yang menghibah cinta. Cintailah diriku. Enggak pantas lelaki ngomong begitu. Jangan, lelaki, ya kalau saya enggak ngomong gitu, nanti dia enggak. Jangan merayu. Yang nakdirkan jodoh tuh Allah. Saudara rayuan gombal, pakai motor bagus, padahal ini motor dari bengkel. Kita disuruh ngetes, dipakai apel, padahal itu yang nyervis kakaknya. Gagal total. Saudara, kenapa kamu pakai motor saya? Gak usah banyak gaya, model rambut gak usah macam-macam, lempeng hidup. Saya berniat menikahi. Kalau memang takdirnya kita jodoh, semoga dimudahkan. Kalau tidak, mudah-mudahan ada yang lebih ya, dapat yang lebih baik dari saya. Terus pelan-pelan, saya juga lebih baik daripada kamu. Tenang aja, tidak usah banyak rekayasa, tidak usah ada tipu menipu, kibul-kibulan, lempeng, proporsional, karena yang ngatur jodoh adalah Allah. Wah, ini persaingan ketat, itu juga mau sama dia, itu tenang. Jodoh mah nggak akan kemana-mana. Kita baik dapat jodoh yang baik, kita jinah dapat nanti pejinah. Perbaiki diri saja supaya kita dapat yang terbaik. Kalau kitanya ahli maksiat, kasih nanti oleh Allah jodoh yang sekufu ahli maksiat juga, tidak ada bahagianya. Makanya kalau ingin jodoh yang baik, kata kuncinya apa? Perbaiki diri supaya Allah suka. Nanti Allah yang memiliki hamba-hambanya, tinggal ngatur, dipertemukan, dan tidak ada persaingan. Halo? Kok asli ada persaingan? Ya itu hanya sekedar variasi lah, supaya nambah iman. Nah kalau tidak ada kompetisi itu rada kurang menarik. Coba balap karung tunggal, enggak ramai sama sekali. Balap karung SSG terkuat lawan PAUD, gak ada wibawa. Kita kan sering tahu kemampuan kita kalau dikejar anjing. Kita baru tahu tuh bisa lompat benteng, lompat sungai, berenang, naik pohon. Ini bakat-bakat yang tidak
pernah kita ketahui kecuali dikejar anjing. Dan bisa jadi dapat jodoh lagi, yaitu pas digigit anjing, dibawa ke rumah sakit, akhirnya ketemu dengan jodohnya. Siapa? Hah? Ayo siapa, cepat. Kepala rumah sakit. Sesuka saya hadirin. Karena kan udah meninggal istrinya ya, jadi udahlah, sesuka saya ya, saudara nggak boleh protes. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita dengar hadis, jadi mulai sekarang kita harus berlatih meyakini bahwa semua makhluk itu tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah yang menguatkan. Orang mau menolong kita, Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Udah janji juga nggak terjadi, tidak terjadi. Hanya bisa terjadi kalau Allah mengizinkan. Sebaliknya, orang mau mengancam kita, tidak bisa kita celaka kecuali dengan izin Allah. Makanya kita doa, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau orang udah tawakal, benar-benar hakut tawakkuli, yakin sekali kepada perlindungan Allah, gak bisa tuh kita dicelakakan kecuali karena kepanasan, sakit yang biasa. Tapi kalau orang mau menganiaya kita tuh, lah dia aja ciptaan Allah. Benar? Allah tahu kita berlindung kepada Allah. Nah, Allah tahu siapa yang akan menganiaya kita. Loh, kok itu ada sahabat Nabi yang sudah mengamalkan doa ini tapi terbunuh juga? Karena memang udah waktunya meninggal, tapi meninggalnya jadi syuhada. Beda dengan orang yang meninggal su'ul khotimah, sudah waktunya sama, tapi bagi orang yang berlindung, dilindungi oleh Allah dari su'ul khotimah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sahal bin Sa'ad berkata, ada seseorang yang mendatangi Nabi SAW, lantas dia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku melakukannya maka Allah akan mencintaiku, demikian juga manusia. Rasulullah SAW kemudian bersabda, juhudlah kepada dunia maka Allah akan mencintaimu. Juhudlah kepada apa yang ada di sisi manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Izhad fid dunya, zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan wajhad fi ma'indan nas, dan zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Sudah, stop sekarang ngarap-ngarap dikasih oleh orang, ya. Stop sekarang ngarap-ngarap apapun dari orang. Kan bergaul dengan manusia itu 3 rumusnya. 1, jangan ngarap apapun dari manusia untuk kepentingan pribadi kita. Jangan ngarap-ngarap dipuji, jangan ngarap-ngarap dihargai, jangan mengharap dikagumi, jangan mengharap dibalas budii, jangan ngarap-ngarap dikasihani, jangan ngarap-ngarap dicintai langsung, ya, minta ngarap-ngarap, jangan. Termasuk suami ke istri, istri ke, mas, cintai saya mas, gak usah ngomong gitu, gak bisa diakalin. Kita juga sebagai suami, belumlah saudara ya, gak usah memaksa istri mencintaimu, tidak penting dicintai istri. Oh, rada berat nih. Maksud saya agak dicabut itu dikit ya. Begini, gini, tunggu dulu ya, harus tenang ya. Tenang. Nggak apa-apa dicintai istri. Tapi yang terpenting dicintai Allah. Jelas? Suami terbaik, dengar, laki-laki bukan berusaha istrinya agar mencintai dirinya.
Suami terbaik adalah yang mati-matian agar istri-istrinya mencintai Allah Tuhannya. Ngerti? Kalau kita berusaha istri mencintai kita, nggak ikhlas amalan kita. Dan kita bisa apa? Gak bisa ngasih apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan. Gak bisa ngelindungi kecuali Allah yang jaga. Tugas suami itu bukan berusaha dicintai istri-istri, anak-anaknya, tapi tugasnya adalah didik keluarganya mencintai penciptanya yang menguasai langit bumi, yang bisa menjaganya, yang bisa mencukupinya, yang bisa ngasih pahala, yang bisa mengampuni dosa, yang punya sorga. Kita mati kapanpun mereka akan terjaga. Gitu. Jadi jangan bangga kalau istri mengatakan, oh my husband, you are my everything. I'm nothing. Yes kan? Maksudnya iya kan? We are la haula wa la quwata illa billah. Kita tidak ada daya. Jangan bangga yang love story ya. Makin cinta, makin sering nge-WA. Gak ada waktu buat kerja, gak ada waktu buat zikir terus weh. Where are you honey? Saya kan di sebelah kamu. Oh, I am sorry. Nanti kemana-mana video call dong. Itu patroli. Gak yakin dengan penjagaan Allah. Jangan terlalu sering WA-WA-an. Nanti lebih bersandar ke makhluk daripada ke Allah. Nanti kalau sudah contreng biru 2 di atas online tidak balas, bagaimana? Biarin, tenang saja, tinggal diblokir. Jangan, itu emosi, tidak ikhlas. Stop, nunggu orang berterima kasih tidak perlu. Kita berbuat, dia terima kasih atau tidak, terserah. Pokoknya kita tidak berharap apa-apa dari makhluk. Yang kedua, kita berharap. Nah ini beda lagi nih. Berharap agar orang lain jadi baik akhlaknya, jadi takwa, jadi dekat dengan Allah, itu bagus. Ingin suami jadi soleh, ingin istri jadi soleh, ingin anak jadi soleh, ingin teman-teman jadi baik, itu baik, harapan makhluk, karena bukan urusan pribadi kita. Dan yang ketiga, berharap kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Semoga kita jadi jalan ilmu bagi yang jahil, jalan hidayah bagi yang belum mendapatkannya, jalan rizki bagi yang fakir, jalan kebahagiaan. Kita berharap kita jadi jalan, itu bagus. Tapi berharap sesuatu dari makhluk, stop. Mau bahagia, stop berharap dari makhluk. Tenang di sini. Allah cukupi ketenangan. Nanti rezeki akan datang. Masya Allah. Saya baca nih ya. Dari Al-Fudail bin Iyad, semoga Allah merahmati beliau. Demi Allah, seandainya engkau benar-benar putus harapan dari makhluk, hingga engkau tidak berharap sedikit pun dari mereka, niscaya Allah akan memberimu apa yang kau inginkan. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Saya mau cerita ini sesudah saya berusaha belajar ini berhari-hari dan bertekad tidak boleh punya keinginan, jangan minta apapun. Alhamdulillah, dalam 2 hari ini ceritakan jangan nih. Enggak. Tuh, ceritakan jangan, ya. Bagaimana ceritakan jangan?
Sampaikan jangan para ustadz. Gini, aduh sampai berkeringat nih. Kemarin, nggak usah lah ya. Kemarin pagi naik sepeda dari pesantren ke BSD. Sana sudah ngumpul beberapa teman tuh hari Rabu. Sekarang ini musimnya seli, sepeda lipat. Trennya seli loh. Nih datang bapak-bapak pakai sepeda lipat. Datang lagi ini sepeda lipat. Ini juga beli, sedang saya sepedanya sepeda biasa yang gede, jadi kuno sendirian begini. Tren loh, katanya. Ya, yang penting mah sehat. Saya pikir, bagus juga nih punya Sally ya. Nafsu. Ini juga sudah ada, sudah cukup. Kata guru saya, tidak boleh banyak keinginan. Berangkatlah dari sana, bertugas di jalan. Ada teman, katanya, ya sesudah kami bermusyawarah dengan para menteri, maksudnya dengan teman-temannya. Apa yang dikatakan? Bagusnya tuh punya sepeda lipat. Aduh, ya Allah, baru aja ngobrol nih. Alhamdulillah hadirin, tolonglah katanya, ini hadiah buat sepeda lipat hadirin. Saya nggak nyebut mereknya, karena katanya mereknya yang lagi tren dan saya tidak tahu itu tren, ya nggak? Baru tahu katanya, waduh itu sepeda bagus, ringan, masya Allah. Itu baru ngobrol pagi, baru belajar ilmu tawakal, belum tawakalnya. Tadi pagi subuh, terus kan jangan nih ceritanya nih, karena saya saja terkaget-kaget ini. Pas di Instagram kan sekarang banyak tuh iklan iPhone 11 yang terbaru tuh ya. Waduh, kameranya 3, nafsu, nafsu, nggak boleh ingin. Ini juga bagus, ini juga gratis. Saya lihat lagi, bagus nih, kayaknya buat dakwah. Dan tidak boleh. Itu di hati, nggak ke sini, nggak ke sini. Tidak, nafsu, nafsu. Tidak boleh banyak keinginan. Tadi subuh Pak, ceramah di sini, di depan ada yang duduk. Selesai ceramah nih Pak, ngejar ke sana ke mihrab. Katanya, boleh saya ketemu? Ya, saya dari Cianjur saya tuh baru pulang dari Singapura, ada ini, masya Allah, iPhone 11 tuh Pak, yang Pro Max tuh 512 GB, masya Allah. Tenang. Aduh, saya sampai berkeringat, ya Allah, ini mah hanya dilihat. Aduh, jadi sekarang saya punya 2 dengan ini, kasihkan ke siapa ini ya? Nah, makanya pada ngarep-ngarep, makanya nggak saya kasihin. Pelit mah pelit ya. Hadirin, saya mohon maaf saya sampai berkeringat cerita ini, tapi maaf ya, hanya baru beberapa hari ini terus belajar tentang ini, belajar untuk tidak punya keinginan yang tidak diperlukan lah ya, belajar untuk bungkem. Masya Allah tuh, Allah sudah memberikan ujian seperti tadi. Halo? Tenang ya, jangan banyak keinginan. Mendingan ingin apa yang terbaik dari Allah. Kita punya keinginan boleh? Boleh. Tapi keinginan jangan sampai membuat kita berharap dari makhluk. Karena yang menggenggam apapun yang kita inginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak bisa memberi apapun kalau Allah tidak menghendaki. Kalaupun kita meminta ke makhluk dan Allah takdirkan kita dapat, kita tidak punya izah nanti, tidak punya kehormatan lagi. Ingat hadirin, makin hutang budi kita makin rendah derajatnya. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Itulah sebabnya Darut Tauhid ini tidak ada program meminta-minta ke jamaah, tidak. Seperti membangun masjid ini
Dulu perlu 17,5 miliar, tidak ada minta ke jamaah, hanya kami memberitahu ya. Loh, itu kan memberi juga, memberitahu nih ada rumah Allah yang mau diperbaiki, sudah memberitahu. Memberi yang kedua, nih kami beri kesempatan kalau saudara mau berwakaf, kami tidak minta, sok kalau mau, enggak juga enggak apa-apa. Tahu terkumpulnya berapa waktu renov masjid ini? 32 miliar rupiah. Oh pasti mikir, sisanya kemana? Tuh, dak kita mah wae. Jadi diam-diam aja udah nggak tawakal, ngarap-ngarap sisa ya kan? Ngaku wajahnya nggak, tuh kadeukun gitu. Hadirin, ini tidak sesederhana mendengar ceramah, harus dilatih. Harus dilatih. Latihan untuk tidak sakit hati kalau orang tidak berterima kasih. Tenang. Karena yang penting bagi kita amal kita diterima Allah. Kita juga harus berlatih kalau orang tidak menghargai kita, ya tidak apa-apa. Emang siapa kita? Kenapa orang harus menghargai kita? Kita kan kalau dihormati orang karena ditutup saja aib dan dosa kita, betul? Kalau dibuka aib, ada yang menghargai tidak? Jawab tidak. Saya di sini duduk didengar oleh saudara, nanti disalamin, cuma satu sebabnya, karena Allah yang maha tahu masih menutupi dosa aib Abdullah Gimnastiar. Kalau saya dibuka, bubar ini semua. Maka jangan menikmati penghormatan orang, malu. Kalau orang menghina kita, itu lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sebenarnya yang ditutupi oleh Allah. Betul? Jangan berharap, biasa saja. Jangan ingin diperlakukan spesial. Kalau kita ingin diperlakukan spesial, wah saya ini orang penting, saya ini pejabat, pasti banyak sakit hati. Biasa saja. Karena kalau dibuka aib, kita akan diperlakukan spesial, dipenjara, ya, diusir. Jangan ingin orang lain memberi kepada kita, karena dia tidak akan memberi kecuali Allah yang menggerakkan hatinya. Minta ke Allah saja, cukup dengan yang ada, sudah cukup. Jangan tomak, zuhudlah dengan yang ada di tangan orang lain. Latih hadirin, nanti kita akan rasakan. Ya, saya masih jauh dari tawakal, tapi baru belajar ilmu tawakal saja, Sally dengan HP datang. Wah kalau gitu saya mau tawakal. Nah itu niatnya pengen Sally, salah hadirin. Mudah-mudahan. Oh ada satu lagi barusan. Enggak kan. Itu maghrib barusan tuh. Ceritakan jangan ini. Jadi saya sedang berpikir begini, ini santri itu kan 1.300 karyawan di Darut Tauhid ini. Sudah semakin tua. Ya menua maksudnya. Kalau kurang gerak, itu besar kemungkinan makin tua makin rentan penyakit. Harus diolahragakan. Selain olahraga berkuda, nggak ngepek ya. Karena pada takut disepak dan sebagainya. Akhirnya sepeda dulu, ayo kita beli sepeda, karena rumahnya di atas jadi hanya senang perginya saja. Karena mudun, pulangnya nggak mau bawa sepedanya, sebagian hilang. Saya pikir ngobrol dengan adik tadi, sepertinya sepeda listrik nih solusinya. Sepeda listrik
Dia bisa ngebose, ya enggak? Kalau pulang capek bisa pakai listrik. Betul tidak? Hemat BBM, tidak polusi, juga nggak bayar pajak, nggak kecil ya, dan bisa olahraga. Benar, adik saya memang sudah menggunakan itu dari tahun 2002-2006 sudah punya sepeda listrik. Saya pikir ini yang benar nih, ya. Karena kalau ngandelin sepeda ya seperti itu, hanya turun aja. Pulangnya emosi. Yang dari bawah mau ngantor ke sini, sampai ke sini tidur capek, yang jadi memang bensin tidak beli hadirin, cuma makanannya itu habis 4 liter. Ini nggak efektif juga nih ya. Gimana caranya? Wah, cari. Adik saya bilang, wah, saya juga mau beli. Kalau gitu, pesan 1. Kata adik teh, hadiah saja dari saya. Baru 3 hari ini saya dapat, ya nggak? Ya seli, ya selis listrik, begitu. Itu pada tidak pengen dibeliin adik. Malulah saya minta dibeliin adik, ya. Tapi ada. Kenapa saudara lihat saya gitu? Pengen listrik ya kan? Gak boleh berharap dari makhluk ya. Jangan ingin dikasihani. Termasuk posting-posting di sini derita. Oh hidup, itu. Dia berharap dikasihani. Jangan posting penderitaan. Hasil polling yang tidak jelas siapa yang mengumpulkan pollingnya. Kalau kita membuat cerita derita kita di medsos, 80% tidak peduli, nggak ada yang baca penderitaan kita. 17% merasa puas melihat kita menderita, rasain loh. Dan yang 3% sisanya enak bacanya. Jadi 100% gagal total. Allah saja. Fadal Ustaz terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Laqad hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai penolong kita, dan Dia Allah Al-Wakil, sebaik-baiknya zat yang disandari. Kalimat ini pernah diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam kobaran api. Juga kalimat ini pernah diucapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang berkata sambil menakut-nakuti, sesungguhnya orang-orang telah bersatu untuk memerangimu, maka takutlah kepada mereka. Tetapi ucapan demikian itu justru menambah keimanan mereka dan berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadis riwayat Imam Bukhari. Inilah yang harus sering kita baca. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Akan banyak keajaiban. Nabi Ibrahim ketika dibakar, cukuplah Allah, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kurang lebih seperti itu, yakin hanya Allah yang mencukupi. Nabi Musa dikejar musuh, justru dengan ketawakalan air laut terbelah. Kita akan mendapatkan banyak sekali pertolongan Allah, keajaiban-keajaiban dalam tanda kutip yang tidak kita duga sesudah hati kita semakin bulat pasrah, karena memang itulah yang disukai Allah. Sedikit orang yang yakin kepada Allah, sebagian besar orang bersandar kepada makhluk, harta, benda, gelar. Tidak ada yang bisa kita sandari. Semuanya tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Selamat bermujahadah. Belajarlah untuk tidak berharap apa-apa dari makhluk, termasuk di keluarga kita. Untuk kepentingan pribadi, tidak usah jaim, tidak usah ingin dipuji, tidak usah ingin disebut keren, cakep, hebat, jagoan, gak ada perlunya. Apakah perlu kita berprestasi? Perlu.
sebagai amal soleh kita, bukan untuk dipuji orang. Bagaimana kalau kita sudah berprestasi dapat hadiah, itu bonus saja, bukan itu yang jadi tujuan kita. Maka di sini kalau ada pertandingan santri, tidak usah pengen jadi juara, pengen bisa melakukan yang terbaik yang jadi amal soleh, sudah cukup. Jadi juara atau tidak juara tidak penting, yang penting bisa melakukan yang terbaik yang jadi amal soleh. Buat apa jadi juara kalau jadi sombong? Benar? Sebagai penutup nih hadirin, saya melihat tayangan pemanah di Jepang. Busur Jepang tuh besar dan nariknya sampai di sini nih. Dan yang menarik dari pemanah Jepang itu, karena bagi mereka tuh sebuah ritual. Dan ketika masuk kena itu, sama sekali ekspresinya tuh tenang saja, sama saja. Kena dan tidak kena tuh masuk. Kalau kita itu mah cool saja, padahal akurat. Bahkan ketika lampunya dimatikan, memanah dan tetap kena dan biasa saja, cool. Ini menarik kalau kita, alhamdulillah. Tapi tawadunya perlu kita tiru. Demikianlah hadirin sekalian, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Rekan-rekan yang ada di bawah, di luar, di jalan, ya mudah-mudahan segala keterbatasan tempat ini menambah hikmah ya. Ujiannya seperti ini, pengajian sekarang Allah mendatangkan banyak yang mau belajar. Termasuk terima kasih yang menyimak lewat media sosial ini. Besok penandatanganan terakhir pembelian tanah wakaf lunas. Senilai berapa, Ustaz? Pak Gatot? 16,5 miliar ya. Berapa Pak Is? 16,8. Dalam tempo berapa kemarin kita tuh? 2 minggu harus lunas. Bayangkan, mendadak harus membayar 16,8 miliar. Tidak ada rencana tahun lalu karena ini mendadak dijualnya. Alhamdulillah besok penandatanganan terakhir berarti lunas. Padahal saudara baru niat ya. Bagaimana ini bisa lunas? Padahal uang itu cukup banyak. Tidak bisa mendadak bagi kita untuk membayar senilai itu. Alhamdulillah Allah gerakan orang-orang yang punya tabungan. Dari saya aja 500. Saya wakafkan 50, 450-nya boleh nanti dikembalikan sekian bulan lagi. Datang lagi dari saya 2 gitu. Dari saya 4 lunas. Dari saudara berapa? Itu intinya ya nggak? Saudara bengong-bengong aja. Harusnya dari saya berapa? Nah, tinggal nanti mengembalikannya 16,8 miliar ya. Insya Allah niatkan ya. Walaupun hanya semeter 2 meter, tetap kita harus berwakaf. Karena itu amal jariah kita. Mudah-mudahan dengan kita menjadi jalan, akan setiap yang sholat, yang ngaji, yang wudhu, yang berbuat kebaikan, mengalir pahalanya bagi kita. Itu amal jariah. Demikian pula para penyimak YouTube, MKTV, UCTV dan semua, Instagram, Facebook, silakan segera daftarkan diri mau berwakaf. Dicicil saja tiap bulan. 1 meternya Rp350.000. Dicicil selama 12 bulan, berarti sebulan berapa? Rp30.000. Berarti sehari berapa? Rp1.000. Saya kira taman kanak-kanak juga sanggup melakukan itu. Bagaimana mungkin seusia saudara sama dengan taman kanak-kanak itu? Ini dalam hadirin. Terima kasih, alhamdulillah. Kita akan tutup dengan bersama-sama berzikir dengan membaca Al-Quran yang tulus dan
berwakaf ya. Wakaflah hadirin, mudah-mudahan ini yang mempertemukan kita di surga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Salawat hadirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadirin, Allah maha dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Dia bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Tidak ada satupun maksiat yang tidak disaksikan oleh Allah. Tidak ada satupun dosa yang tidak dilihat oleh Allah. Allah tahu dosa yang kita lakukan terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi. Allah tahu setiap lirikan mata, zina mata, setiap kotornya pikiran kita. Allah tahu apa yang haram yang kita sentuh. Allah tahu semua kebohongan kita, kemunafikan. Allah tahu persis maksiat yang sembunyi-sembunyi kita lakukan. Allah tahu luka di hati orang tua karena perbuatan kita. Allah tahu orang-orang yang tersakiti, terzolimi oleh kita, yang tidak berani melawan, tapi hanya bisa bermunajat kepada Allah. Allah tahu, hadirin, kesombongan kita yang ada di hati, kedengkian kita terhadap hamba-hamba Allah lainnya. Semua maksiat dan dosa tercatat dengan sempurna, tapi Allah masih menutup-nutupinya sehingga orang lain masih mau berkawan dengan kita. Allah lah yang mengumpulkan kita, padahal Allah tahu kita bergelimang dosa, dan Allah janji akan mengampuni sebanyak apapun dosa bila hambanya sungguh-sungguh bertobat. Alangkah baiknya Allah, maha baik, maha baik. Betapa banyak nikmat dari Allah yang tidak pernah kita syukuri, dan betapa banyak nikmat dari Allah yang kita gunakan untuk berbuat maksiat dan dosa. Tapi Allah memberi kesempatan kita memperbaiki diri. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, duha yang maha mendengar. Ya Arhamar Rahimin, duha yang maha penyayang. Irhamna ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah. Taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah.
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua ya Allah. Ampuni semua kedurhakaan kami kepada ibu bapak. Ampuni orang tua kami ya Allah. Sayangi ibu bapak kami. Berkahi sisa usianya. Karuniakan husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisab. Jadikan ibu bapak kami ahli sorga. Ya Allah, ampuni, sayangi guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan kami bisa mengenalmu ya Allah. Yang jadi jalan kami bisa kembali ke jalanmu. Muliakan guru-guru kami ya Allah. Muliakan keluarga dan keturunannya. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti ya Allah, yang sengaja, yang tidak sengaja. Ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dan bimbing para pemimpin kami ya Allah. Jadikan para pemimpin yang Kau takdirkan menjadi orang yang takut padamu ya Allah. Jadi orang-orang yang adil, yang jujur, yang amanah, yang dapat membimbing umat di jalanmu ya Allah. Lindungi kami dari siapapun yang menjauhkan umat darimu ya Karim. Ya Allah, Rabbana, jadikan saat ini saat ijabah doa. Engkau maha tahu isi hati kami, Engkau maha mendengar jeritan kami. Kabulkan ya Allah, wahai yang maha mendengar. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin. Doalah hadirin masing-masing. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, kabulkan ya Karim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu ya Allah dari apa yang kami tidak tahu. Ya Allah, bimbing kami agar bisa mendapat ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat menyampaikan kami kepada cintamu, amal yang dapat menyampaikan kepada keridhoanmu. Ya Rabb, berikan jodoh terbaik yang menantikannya ya Allah. Pernikahan yang berkah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizoh. Ya Allah, cukupi dengan rezeki yang halal, yang barokah, pekerjaan yang berkah ya Allah. Berikan kesembuhan bagi yang sakit ya Allah. Ya Syafi wa anta syafi la syifaan illa syifa'uk. Ya Allah, berikan kesembuhan, kekuatan lahir batin dari penyakit lahir batin ya Allah. Ya Rabb, berikan kepada kami nikmatnya ibadah, hati yang ikhlas, yang istiqomah. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Jangan cabut Islam kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, lindungilah saudara kami yang teraniaya dimanapun juga. Ya Allah, selamatkan bangsa ini dari
perpecahan, dari kerusakan, dari kezaliman, ya Allah. Ya Allah, Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Rabb. Jadikan haji hajah yang mabrur mabrurah. Sempurnakan keislaman kami ya Allah. Ya Rabb, jadikan sisa umur kami penuh berkah, akhir hayat kami husnul khatimah, jadikan ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin. Semoga ada hikmah manfaatnya. Maaf ini terlalu malam ya, segera pulang sesudah ini, dan yang itikaf tinggallah di sini. Doa akhir majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.